Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya memutuskan untuk membuat konten yang berbeda daripada konten yang selama ini diupload di YouTube saya. Selama ini kan cuma memberikan visual tulisan. Kali ini saya memberanikan diri untuk ada istilahnya ngobrol-ngobrol ringan dengan teman-teman saya. Kenapa teman-teman saya? Karena di Hermawan Room itu akan menghadirkan nuansa baru untuk diskusi ngobrol ringan dengan teman-teman yang mungkin udah jauh lebih senior, lebih berpengalaman dalam hidupnya. Diharapkan bisa memberikan hikmah pelajaran buat kita gitu. Nah, kali ini kita kehadiran teman senior saya yang diberikan amanah yang luar biasa sekarang ini menjadi ketua KPPU. Nanti KPPU itu apa? Nanti biar beliau yang berbicara. Namanya Pak Kodrat Wibowo, yang suka kadang dipanggil Om Bowi, Owi gitu. Kita langsung sapa aja langsung ya. Apa kabar Pak Bowo, Owi? Kabar sehat, semoga sehat semua. Amin. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya atas pelantikannya. Alhamdulillah itu sudah selesai saya kejap, jadi akan dijawab dengan nuhun atas ucapan selamat dan doa-doanya. Nah, langsung aja ya Pak Wi. Biar kita ini kan biar biar mendapatkan pengalaman buat teman-teman generasi milenial. Bisa ceritain nggak sih langsung ke latar belakangnya pendidikannya Pak Kodrat seperti apa? Saya sampai SMA di Bogor ya. Saya nggak sempat ikut TK, maklum dari kampung. Jadi Elva bisa paham, saya nggak mengalami yang namanya TK, umur 6 tahun masuk SD di Tajur 1. Tajur ya? Ya. Lalu ke SMP ya, SMP 2 di Gedung Sawah. Oke, Gedung Sawah. SMA 1 di Juanda. Sebelum sebetulnya kelas 3 itu udah pindah ke Bandung sih ya. Tapi intinya saya di Bandung itu kuliah S1. Ada rezeki yang mungkin semua orang juga bisa saja kalau sekarang lebih mudah untuk bisa mendapatkan kesempatan yang baik. Waktu itu kesempatan datang setelah kuliah dan bekerja di Jakarta sekitar 2 tahun ya setelah coba-cobalah bekerja di Jakarta itu untuk kesempatan sekolah di Amerika, ambil S2. Pada saat ambil S2 ada tawaran yang lebih menarik lagi tapi lebih menantang, bagaimana langsung ambil S3. Jadi ya saya putuskan dengan berbagai pertimbangan. Ya waktu itu tidak terlalu banyak menyadari bahwa resikonya memang lumayan berat, tapi saya ambil putusan langsung loncat ke S3 dan alhamdulillah lulus ya. Pulang tahun 2004 dan sampai sekarang merasakan lebih merasa nyaman bahwa banyak manfaat kepada orang lain di luar kita dan keluarga, dan pulang ke Indonesia. Menarik. Tumpah darah yang tercinta. Sebelum melangkah ngobrol jauh lagi, saya ngobrol. Ketika memutuskan SMP, SMA itu, Pak Kodrat itu memutuskan sendiri atau dipaksa oleh orang tua? Saya mungkin yang termasuk beruntung Om. Saya, ibu adalah guru SD. Jadi pada saat itu kan saya masih di kabupaten ya. Jadi SD kabupaten, merasakan betul orang tua juga paham mungkin sebagai guru. Oh, ibu di SD Tajur itu berarti? Oh. Tapi yang berbeda. Dulu mah SD Impres 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dulu saya ingat bahwa ibu bilang jangan sekolah di kabupaten karena tidak akan melihat sesuatu yang lebih menantang gitu ya. Nanti kan saya SD juara terus, juara hiji, juara 2 terus ya gitu, bosan lah itu 6 tahun. Belum lagi sorenya madrasah kan. Jadi, 2? Ya kan kalau di kampung begitu. Madrasah umum atau madrasah formal? Di ini madrasah di informal berarti? Di informal lah, ada pengajian betul ya. Jadi kalau di kampung dulu itu sangat umum lah. Bukan ibtidaiyah resmi, bukan yang di bawah kayak MAN gitu ya atau sanawiyah, bukan. Ini di kampung. Oke.
tiap hari tuh ya? tiap hari. Jadi kalau kalau kita sekolah pagi, sekolah normal gitu ya, sekolah formal, ya sore kalau di kampung ya lewat asar udah sampai maghrib. Selesai ya di madrasah. Oh, silakan. Ada kopi nih, Ya, Pak Kodrat nih. alhamdulillah kopi pagi. Nah, karena Pak Kodrat ini suka banget ngopi. Jadi kalau pahit. saya ketemu Pak Kodrat pasti kita berbicara sambil minum kopi pahit. Makasih ya, Kang. Kopi pahit, nggak tahu kenapa suka kopi pahit kayak gitu. Gula is bad. Oh, pahit biar gitu. Kopi pahit tapi tidak sepahit kehidupan kita. Katanya. Harus dinikmati. Pahit itu harus dinikmati. Baik. Ya, terusin ya. Oke. Jadi memang itulah keberuntungan kalau saya punya orang tua guru. Jadi orang tua mengarahkan bahwa cari ke kota lah ya. Ada SMP 1, SMP 2. Pokoknya SMP yang sekiranya bagi ibu itu saya bisa melihat tantangan. Jadi memang kaget juga ya. Kaget beda ya emang. Iyalah, biasanya dari satu ranking 2 tiba-tiba jeblok ranking 15-an itu kan bingung juga. Jadi SMP itu mulai merasakan ranking di bawah 5 gitu ya. Kelas 1 tuh ya. Kelas 1 itu Itu caw ya, posisinya caw atau semester? masih semester dulu. Semester udah masuk semester ya, betul. Jadi memang betul kata orang tua ya, kata ibu saya khususnya, bahwa kalau kita tidak keluar dari kandang kita, maka kita pasti akan merasa bahwa kita tuh terbaik ya. Padahal ya akan lebih berat. Jadi untuk bisa ke 5 besar itu tertatih-tatih lah SMP. Nah, waktu SMP ke SMA itu pilihan saya udah jelas, SMA terbaik di Kota Bogor waktu itu ya. Dan ibu cuma mengatakan bahwa pasti akan lebih berat lagi, dan memang terbukti ranking 20-an gitu ya. Yang milih SMA 1 tuh Saya? pada langsung. Aduh, zamannya NEM. Gak ada pilihan lagi selain itu. Inginnya tuh awalnya enggak. langsung satu. Pokoknya NEM saya cukup, saya harus masuk sekolah terbaik. 40 berapa tuh nemnya? Lupa waktu itu 43, 43, 44 gitu ya. Pokoknya masuk lah. Langsung. Jadi memang itu pilihan saya sendiri. Oke. Walaupun dengan resiko, kata ibu sama, kamu akan kaget bahwa kamu lagi-lagi tidak akan menjadi yang terbaik karena semua orang terbaik ada di situ. Dan betul, ranking 20-an dan tertatih-tatih untuk bisa masuk 10 besar sampai lulus. 20-an dari berapa? Dari 45 dulu. Serius? Jadi saya kira itu sesuatu yang memang menarik. Nah, pada saat kuliah ini memang lebih menarik Sebelum lagi. masuk Pak kuliah, Pak Kodrat, jurusannya apa SMA? Saya jurusannya A2. Dulu tuh A2 sekarang tuh apa ya? IPS, Sekarang biologi ya. ya? Biologi makanya benar. Milih sendiri, ingin biologi sendiri? Milih sendiri karena waktu itu memang semua orang zaman saya, semua orang tertarik menjadi dokter. Saya ingin menjadi dokter hewan. Ya karena saya sejak kecil memang suka binatang. Jadi target saya cuma satu, menjadi dokter hewan. Jadi ingin jadi dokter hewan di IPB berarti? Di IPB. Udah kebayangnya IPB? Kebayang IPB? Enggak, Unpad tuh enggak ada sama sekali? Nggak ada. Ya. Jadi ngambil IPC waktu itu ya. Ngambil IPC, ya. Karena sadar betul bahwa namanya persaingan menuju perguruan tinggi negeri. Kan waktu itu zaman saya zamannya UMPTN kalau nggak salah. Iya. Pindah dari Sipen Maru. Jadi harapan saya bahwa saya kalau memang bukan rezeki saya, tidak bisa mencapai cita-cita menjadi dokter hewan. Waktu itu pilihan kedua saya juga tidak jauh, kalau nggak salah biologi. Nah, baru ketiga itu saya berpikir, kenapa IPC saya mau ngambil apa nih? Waktu itu zamannya lagi beken namanya Pak Kwik Kiangi, seorang ekonom. Udah masuk PDI atau belum ya dia? Belum. Waktu itu masih di Bappenas kalau nggak salah. Zaman belum ada PDP-an ya. Ya, PDI. Ini sebelum reformasi nih. Iya. Jadi saya masih ingat betul bahwa banyak baca di koran. Kerjaan itu baca, memang kerjaan saya hobinya baca. Bahkan saya punya tumpukan perpustakaan ya, buku-buku bahasa Inggris lengkap karena kebetulan saya punya uak di Jakarta, tentara. Dia punya kerja selain tentara menjadi kepala keamanan di Jakarta International School. Jadi buku-buku yang bekas-bekas itu yang tebal-tebal saya sejak SD, SMP saya sudah saya lahap semua. Jadi merasakan betul bahwa membaca itu adalah sesuatu yang membuat aspirasi juga ya. Makanya baca Pak Tukiandi, saya bilang saya kan bukan orang IPS ya, tapi tertarik kenapa orang ini begitu cerdas, begitu
cermat, begitu tajam dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jadi pilihan ketiga tuh saya pikir saya sambal ekonomi. Dan entah kenapa saya kepikir saya ingin keluar dari tempat kelahiran. Artinya ada satu masa di mana saya harus keluar dari rumah. Itu kelas 2? Itu kelas 3 semester pertama lah. Oh, itu masih di Bogor berarti? Bogor. Intinya saya keluar lah. Intinya saya akan pilih mungkin ya karena belum siap juga kalau jauh-jauh banget. Akhirnya saya pilih Bandung. Jadi sangat simpel kok. Saya memilih bagaimana kuliah itu yang saya inginkan, tapi dengan tadi ya bantuan membaca koran, bantuan melihat bagaimana cara orang berpikir, bersikap. Saya agum dengan pemikiran Pak Kristiadi. Saya ingat sekali. Makanya mungkin aspirasi saya menjadi ekonom. Salah satunya adalah Pak Kristiadi. Itu di koran. Di koran. Koran. Waktu itu kan tidak ada pilihan lain selain koran. Korannya lebih banyak di Kompas atau di... Dulu zaman waktu di Bogor ya yang penting kalau Pak Kompas ya Pikiran Rakyat. Kalau sore paling Sinar Harapan. Sebelum di Bredel jadi Suara Pembaruan, ya itulah koran-koran yang kita punya. Zaman itu memang SMP SMA udah baca koran. Wah, SD. Itu tadi SD saya udah baca koran. Selain buku tuh koran juga. Saya sudah bisa baca sejak sebelum sekolah. Jadi pada saat saya SD, itu saya beritahu aja, kelas 1, kelas 2, gurunya nggak ngajar, yang ngajar saya. Kenapa? Karena waktu itu zaman susah. Minta tolong dia ngajarin teman gitu. Karena ibu saya guru, ya bapak saya cuma pengusaha kecil. Jadi ibu saya memberikan les privat. Saya masih umur 3-4 tahun gitu, 4 tahun dibawa-bawa tiap hari itu oleh ibu memberikan les ke anak-anak orang kaya lah gitu ya, yang punya kemampuan punya guru privat. Saya belajar sendiri aja di situ. Jadi nggak perlu TK. Saya masuk SD umur 6 tahun, yang saya hafal itu saya ingat sekali. Makanya mungkin saya jadi dosen gara-gara itu. Iya, saya langsung kelas 1, kelas 2 kerjaan guru saya tuh, ibu mau keluar dulu ya. Rupanya ngebaso. Tua yang ngajar, saya mengajar itu, ngajar bahasa Indonesia, ngajar matematika. Bahkan guru agama suruh saya ngajar sholat karena saya duluan tahu tata cara sholat, tata cara baca Al-Quran. SD itu ya? SD karena saya sorenya madrasah terus kan. Jadi itu hal-hal yang menarik memang sejak dulu ya. Modal saya ya memang ya alhamdulillah tuh punya ibu guru. Ibu saya cari tambahan di guru les privat, saya ikut-ikut saja. Dari cara mengajar saya liatin begitu. Ya saya bisa sendiri. Oh, udah mulai mengadaptasi ya. Luar biasa. Jadi emang udah background itu yang membuat kuat. Nah, jadi darahnya itu ya. Membuat biasa waktu itu untuk membaca ya memang begitu. Tadi kan Pak Kodet bilang pindah ke Bandung ya. Itu semester 2 berarti. Ya, pokoknya udah lulus sebenarnya semester 1. Pindah ke Bandung sejak lulus SMA di Bogor ya. Berarti lulus ya? Tidak nunggu banyak, tidak tunggu hari. Dulu zaman itu belum ada bimbingan tes yang begitu bagus ya. Saya itu bimbingan tes kalau waktu itu di sini di Bogor DEP ya, Handoko dulu. Jadi saya kira itu bekal yang cukup ya. Saya tidak perlu lagi. Saya udah langsung ke Bandung mempersiapkan untuk UMPTN berarti di sana. UMPTN ya. Di Bandung berarti. Jadi semuanya saya pikir itu sesuatu yang mengalir seperti air lah. Artinya pilihan sekolah itu memang juga ada tangan Tuhan sebetulnya ya, Allah yang menunjukkan. Jadi milihnya kelas 1 IPC itu akhirnya kedokteran hewan, IPB, biologi Lampung pula. Kenapa coba? Unila. Kenapa? Karena waktu itu ada family. Oh, ada. Lampung. Saya pikir saya pengen itu benar-benar keluar dari zona. Keluar dari jeratan zona nyaman tinggal di kota kelahiran. Gitu. Dan saya juga agak ngeri, jadi saya pikir di Lampung ada saudara. Sementara ke Bandung ya relatif waktu itu kan ya mungkin suasana masih suasana daerah Jawa Barat, bicara Sunda walaupun diketawain karena Sunda kita kasar ya orang Bogor, tegel gitu. Tapi itu relatif memang membuat saya merasakan betul bahwa jalan hidup saya itu bukan hanya saya yang menentukan, tapi juga karena Allah. Entah kenapa saya kok nggak lulus kedokteran hewan, saya nggak terima juga biologi dan masuk ke ekonomi umum ya, ekonomi pembangunan. Yang diterima pembangunan. Ekonomi pembangunan. Ya. Ekbang dan saya nggak kecewa ya dengan ekonomi pembangunan karena ya isinya sama aja sih matematika. Ya. Jadi ada yang bilang ilmu ekonomi
SP dulu mah ya, di pembangunan itu ini kuliah sosial apa kuliah Eksak. eksak, isinya matematika cacing rumus semua. Statistik, ekonometrik. Jadi memang saya nggak menyesal. Saya pikir itu pilihan yang tidak salah-salah amat, karena memang tadi ya inspirasinya juga dapat dari baca-baca melalui penelitian Pak Yandi. Saya pikir saya juga bisa punya sesuatu yang saya pilih, dan tadi ya rupanya bahkan mungkin akan lebih memberikan manfaat lebih banyak. Kalau dokter hewan kan paling saya nolong-nolong binatang karena saya suka binatang. Sejak SD saya piara macam-macam. Kucing pasti, anjing ya. Oh, jadi teman-teman Pak Kodrat itu sangat salah satu penyayang binatang yang yang dianggap jadi anak salah satu kucing. Saya punya musang, saya pernah punya burung hantu, saya pernah punya bebek, saya pernah punya angsa, saya pernah punya apa itu? Oh ya musang udah ya, udah saya sebutkan. Jadi ya kalau ayam jago mah biasa di kampung biasa ya. itu kemana-mana bawa ayam jago, keliling cari lawan. Jadi memang itu sifatnya pilihan sekolah, pilihan dunia keilmuan yang kita ambil biasanya memang dilandasi oleh pengalaman waktu kecil di lingkungan kita berada. Ya namanya di kampung ya gimana ya, namanya binatang keseharian. Ya itulah yang membuat kalau saya ceritakan tadi ujung-ujungnya saya ngambil ekonomi itu ada sejarahnya dan saya tidak menyesal. Karena saya pikir kalau pas saat ekonomi pembangunan pas zaman Orde Baru mungkin pilihan emang pas kali, mungkin salah satu favorit nggak? Waktu itu favorit seperti biasa sampai sekarang juga yang menteri favorit selalu akuntansi manajemen. Oh ekonomi pembangunan belum kayaknya kalau di fakultas ekonomi manapun ya mungkin nggak terlalu banyak menjadi favorit ya kecuali kayak di UI mungkin ya. Tapi saat itu memang saat yang banyak memberikan saya kesempatan dan keuntungan yang lebih ya. Pada saat kuliah di kampus itu mulai pada pulang tuh ya dosen-dosen yang dari Amerika, dari Australia, dari Jepang, dan itu kan menambah khasanah baru bahwa kita rupanya belum sampai sejago-jago amat kita menurut apa yang kita pikirkan ya, bahwa dosen-dosen yang baru keluar dari itu memberikan juga inspirasi bahwa memang ilmu itu tidak akan berhenti dan tidak harus diambil dari manapun ya. Kan suka kita dengar ya, carilah ilmu dari Cina walaupun katanya nggak sahih whatever lah. Tapi intinya bahwa ilmu itu memang selalu berkembang. Jadi saya pikir kalau diceritakan tentang kuliah nggak rumit ya. Segalanya relatif lebih lancar karena memang ibu saya guru. Kemudian juga memang dorongannya seperti tadi ya, dorongannya agar kita selalu mencoba mencari yang lebih menantang. Karena tidak boleh merasa ya cukup atau merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan. Jadi pas masuk ekonomi pembangunan itu udah biasa aja berarti atau ya awal-awal sih bingung juga ya. Kaget dengan ini ilmu sosial, teori-teori ilmunya kok matematika semua gitu ya. Cacing rumus, justru saya nggak terlalu kaget lah kalau gitu ya. Yang kemudian ini mungkin nyambung ke apa yang sering mungkin anak-anak juga sekarang juga mungkin masih mengalami tentang apakah benar ini yang saya pilihan ini. Pilihan. Kalau saya sih semester 3 udah nggak ada lain. Saya udah bilang ini adalah jalan hidup saya. Apa tuh yang dipikirkan Pak Kodrat tuh semester 3 tuh mau jadi apa atau? Udah ada. Udah punya. Saya udah pengen jadi dosen. Jadi semester 3 udah. Itu saya udah punya target. Saya akan jadi dosen. Walaupun sebenarnya bukan dosennya ya. Saya ingin seperti dia gitu. Saya pengen jadi peneliti. Awalnya peneliti. Jadi saya kepikir bahwa. Jadi udah tahu semester 3 tuh ada peneliti tuh pada saat itu. Iya, kan saya sering lihat kan para asisten praktikum. Pasti ini mahasiswa senior saya ini kerjaannya, mereka padahal di sosial loh. Yeah. Di eksak kan peneliti udah kelihatan seperti apa gitu. Kalau di ekonomi ya itulah mungkin kelebihannya ya. Kan jadi ini para senior saya ini yang asistennya apa sih kerjaannya selain kuliah? Ngulik sendiri. Mereka rupanya
membantu para dosen penelitian waktu itu di Jalan Cimandiri. Saya ingat persis bahwa begitu menantang, menulis, investigasi, menyelidiki, meneliti sesuatu yang saya pikir ini cukup menantang lah gitu. Jadi ketika waktu itu semester 3 saya harus jadi dosen. Kenapa? Karena kan cuma 2 peneliti itu, kalau nggak dosen yang peneliti atau peneliti di LIPI. Oh, LIPI. Tapi waktu itu kan saya nggak punya tuh bayangan tentang di LIPI kerjaannya apa. Itu saya terbayang bahwa saya akan jadi dosen. Karena dengan di dosen saya bisa jadi peneliti. Dengan meneliti saya akan punya banyak hasanah baru. Oh, udah lebih ke sana ya? Udah, saya jadi semester 3 tuh udah pastikan hidup, jangan cari yang lain. Jadi saya persiapan ya kuliah yang benar minimal. Walaupun nggak jadi yang terbaik, zaman IPK di atas 3 itu udah jarang lah. Saya masih ingat IPK saya cuma 3,02 gitu ya. Tapi one of the best kok. Oh. Ya. Susah ya 3,0 dulu tuh. Susah dulu. Susah. Jadi saya. Jadi kalau sekarang wisuda CL tuh? Itu biasa. Biasa. Kalau dulu nggak ada. Saya aja nggak nyampe ke Komut. Yang terbaik tuh nggak sampai ke 3, ada ke 3,5, nggak ada. Zaman saya tuh masih jarang. Jadi saya tuh one of the best dan ya itu cuma 3,02 bayang. Mantap, 3,0. Jadi saya udah persiapan, pokoknya kuliah saya minimal tidak jelek. Oke. Yang kedua mengejar target saya harus jadi asisten. Nah langkahnya apa sih Pak? Pas semester 3 kan udah kebayang gitu. Ada perubahan apa yang dijalankan? Maksudnya ada ikut aktivitas ya, kan saya organisasi juga, apa kan ada orang kan sekarang. Iya kan saya memang dari kuliah juga udah banyak aktif Pak. Dari semester 1? Dari semester 1. Dari semester 1 saya makan seringkali ditegur oleh orang tua kenapa nggak pernah pulang gitu ya. Oke. Ya, padahal banyak kegiatan. Ikut apa aja tuh Pak? Ya di himpunan, yang pasti di himpunan ya. Himpunan. Belum lagi hal-hal lain yang sifatnya teman-teman di luar walaupun saya tidak ikut secara resmi. Kegiatan yang sifatnya sifatnya keorganisasian massa, saya tetap bisa diakui saya tidak pernah bisa diam. Saya ikut olahraga juga. Waktu itu saya main tenis kalau nggak salah. Jadi selama kuliah itu kayak main tenis hampir 4 tahun. Tenis ya. Di daerah mana bisa sampai ada tenis? Sekolah ada tenis. Sekolah ada. Keliling Bandung kita punya kelompok sendiri. Jadi kegiatan saya itu memang ya berbaur. Jadi di semester 3 itu yang saya lakukan sebetulnya mempersiapkan diri agar saya bisa mencapai tujuan saya tadi. Mantap. Ya, tentunya kalau masalah keaktifan itu ya saya memang dari dulu senang sosialisasi. Dari zaman SD juga senangnya main, SMP SMA di rumah itu di Tajur ada Arka ya. Kalau ada acara-acara lebaran, acara Natal, acara 17-an udah saya pasti aktif. Jadi memang yang tadi langkah-langkah dikatakan langkahnya apa saja ya sebetulnya kalau jadi peneliti apa sih ya kan banyak membaca, banyak diskusi ya dengan teman-teman. Jadi waktu kuliah itu saya juga merupakan mungkin salah satu yang hobinya nongkrong di perpustakaan tuh. Selain baca ya main gaple. Main remming. Tapi perpustakaannya masih di situ ya? Masih yang lama. DU itu? Yang di situ? Ya, jadi ya kalau bosen ke bawah main remming. Kalau bisa berapa lama di perpustakaan nongkrong? Sehari bisa 3 jam, 4 jam. Apalagi kalau mau musim ujian, pasti saya di perpustakaan. Yang lompat pos nggak bisa belajar lah. Jadi persiapannya gampang kok. Yang penting kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi peneliti. Jadi udah punya goal, terus apa yang harus dilakukan dibuat list gitu ya? Dibuat list aja. Oh saya jadi asisten. Membuktikan bahwa saya bisa asisten harus dulu jadi asisten. Banyak keberuntungan tiba-tiba datang dosen baru namanya Pak Harlan. Dia bawa ekonometrika ya. Itu belum ada labnya. Dibuat. Saya yang pertama. Lab ekonometrika, lalu mikro. Ini belum lulus atau belum. Jadi di semester berapa Pak Kodet udah mulai? Itu semester tingkat 3 lah saya. Udah mulai ini ya? 5-6 ya. Udah jadi pendamping asisten gitu? Jadi asisten. Jadi itu kan langkah supaya kita bisa membaur ya. Pada saat itu dibayar atau enggak sih kalau kayak gitu? Dulu zaman itu jangan ditanya bayarannya berapa, kecil. Ya. Tapi ada bayaran? Ada.
Tapi rasa senangnya itu yang nggak bisa terbayar. Kalau bayarannya sih kecil. Kalau sekarang kan tipe orang terlalu banyak. Ya, pasti tuntutannya banyak kan. Banyak, ya. Kalau dulu cuma dapat semacam apa ya? Ya uang capek lah ya, uang lelah itu pun juga dibayar nggak per bulan, dibayar per semester. Tapi bisa kita bayangkan bahwa di sana kita banyak dapat satu ilmu, bisa kesempatan berdiskusi dengan para dosen dan peneliti, bisa mulai tahu cara mengajar ke mahasiswa. Ya. Jadi memang langkah-langkahnya saya sih step by step udah saya rencanakan untuk jadi dosen dan peneliti. Tapi pada kenyataannya kan lulus ternyata nggak langsung jadi dosen ya? Tidak, saya kerja dulu akhirnya. di Jakarta. Walaupun kerjaan saya pertama peneliti. Itu ada perusahaan Kanada, Texat namanya. Namanya Texat. Texat waktu itu jadi konsultannya. Apa itu dia bergerak bidang apa? Bidang pendidikan. Pendidikan juga. Jadi menjadi konsultannya Dikti ya. Oke. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Zaman dulu konsultannya udah Kanada ya? Oh iya. Ya ada konsul lokal, ada konsul dari luar. Saya ya mendaftar aja. Toh itu kan sistemnya kontrak. Betul. Karena waktu itu juga saya jadi dosen memang. Jadi saya nggak mau kerja menetap gitu ya. Saya pengen kerja yang kontrak setahun 2 tahun. Karena one day saya akan kembali ke kampus. Itu sebelum wisuda atau sudah wisuda? Sebelum wisuda juga saya udah kerja. Udah ke Jakarta itu? Kalau nggak salah sehari setelah lulus sidang itu, masuk. Saya menghadap salah satu dosen, Profesor Nana Amran gitu, almarhum. Saya tanya, karena beliau juga konsultan di Jakarta. Saya ingin mencoba. Oh ya ada, nanti kamu ketemu sama siapa namanya, Charles Prosser namanya, orang Inggris. Ya di Jakarta. Itu pertama kali ngobrol dengan orang yang luar negeri. Waktu itu atau di Unpad udah mulai berbicara, mulai pembicara talk show gitu, seminar udah biasa berarti. Waktu itu di Unpad zaman saya udah mulai banyak tuh diundang-undang dosen-dosen dari luar negeri. Kenapa saya tanya itu kan bisa melatar belakangi kita kekuatan untuk PD dengan bicara dengan orang-orang. Kalau masalah PD, saya kembalikan ke waktu SD. SD saya tuh udah belajar bahasa Inggris. Oke. Ya waktu itu di Biotrop itu ada orang, itu ya Ciawi ya. Ada orang Filipin ya. Iya. Dia suaminya kerja di Biotrop, dia nggak tahu ngapain sehingga dia les bahasa Inggris terhadap anak-anak di sekitar. Saya ikut sejak kelas 4 ke kelas 6. Benar-benar aktif. Jadi memang kegiatannya banyak. Jadi SMP SMA aja saya harus bisa bahasa Inggris dengan baik. Dulu zamannya kan masih pakai hitam putih tuh TV ya berwarna sih SMP ya. Ada teks ya? Ada teks. Saya tuh pakai plester. Subtitlenya itu gitu. Cara saya untuk cepat tips tuh ya. Jadi kalau sekarang pakai apa ya? Tapi kalau dulu ya saat tempelnya sama solatif kelihatan. Jadi memang hal-hal tersebut sehingga waktu disuruh sama Prof Men ke Jakarta ke sini kantornya ketemu Charles Prosser, kamu wawancara, kalau beruntung ya alhamdulillah beruntung. Waktu itu asisten analis statistik. Saya ingat tuh kantornya waktu itu masih di sebelahnya gedung KONI yang sekarang FX. Yang di Sudirman. Iya, mantap. Jadi di sana kontrak setahun. Kemudian setahun dapat lagi kontrak dengan kontrak penelitian. Kalau nggak salah waktu itu lokal ya, Telaga TBN, Telaga Bakti Nusantara saya ingat. Tapi di Bandung. Tapi memang dia join dengan salah satu konsultan dari Inggris juga. Jadi hasil dari perbicaraan info-info teman. Ke Bandung. Jadi di Bandung kemudian sambil mulailah ngajar-ngajar. Waktu itu masih udah mulai ngajar-ngajar? Ya sambil kan di kampus. Waktu itu masih di Unpas saya. Berarti awal ngajar tuh di Unpas. Pasundan. Karena kan kita menyambi ya sambil kerja di kantor penelitian ini. Ada di Unpas, saya ditawari ngajar di Unpas. Itu ya kira-kira sekitar 1 semester lah. 1 semester. Itu sempat juga ditawarin untuk menjadi dosen tetap. Tapi saya pikir waktu itu kalau saya ingin menetap, saya ingin di kampus yang tadi, yang basis risetnya kuat. Pilihan saya sebetulnya hanya balik lagi ke kampus ke Unpad. Ya, nggak lama
setelah selesai kontrak di konsultan ya saya balik ke kampus. Saya bicara langsung dengan waktu itu dengan ketua jurusannya Pak Sumirat, minta izin. Karena udah kenal. Udah kenal. Saya ingin balik lagi, ditanya kenapa balik lagi ke kampus. Saya katakan bahwa saya ke Jakarta hanya ingin dari pengalaman, dan saya waktu itu gede ya, zaman itu saya udah dolar loh gajinya. Di teks 1 saya simpen, saya bilang saya ingin sekolah. Dan ya Pak Sumirat waktu itu kan sempat menjadi dosen tamu di Oklahoma. Dia bilang itu bukan masalah sulit katanya ya, kecuali kamu harus pengen nunggu apa tuh yang namanya beasiswa ya. Kalau kamu berani, kamu ambil skema asistensif, yaitu kamu menjadi TA atau RE. Memang resikonya ada 1-2 semester yang harus kita bayar sendiri ya. Tapi kemudian setelah bekerja kita akan bisa membiayai kuliah kita sendiri dengan bekerja dari TA dan RE. Jadi memang akhirnya milih itu? Ya, saya cepat. Kalau enggak saya kapan mau berangkatnya? Karena berarti bukan beasiswa awalnya ya? Langsung ya? Saya tidak pakai uang negara, saya tidak pakai uang siapapun. Saya sekolah semester awal, 2 semester awal juga saya bayar sendiri dengan uang tabungan saya, dolar yang saya punya dari hasil bekerja di konsultan di Jakarta. Tapi plus rekomendasi beliau berarti? Betul, itu pasti, karena tanpa itu ya sulit juga ya. Jadi saya melihat kekuatannya di sini adalah Pak Kodat itu dari awal relasi ya Pak Kodat ya? Ya, alhamdulillah. Betul. Jadi semuanya, tadi yang saya katakan sejak awal saya memang senang ngumpul. Orang boleh bilang saya senang main, senang nongkrong. Itulah memang mungkin hobi saya. Tapi kan bukan nongkrong hal negatif ya. Kita diskusi, argumen, belajar berargumen itu jadi satu grup dan banyak orang. Dan relasi itu kalau bahasa kita silaturahmi itu kan harus dijaga ya. Manfaatnya bukan hanya untuk kita bisa dapatkan juga, tapi kita juga dengan relasi dan silaturahmi yang baik kita bisa memberikan manfaat itu pada orang lain. Jadi Om Elva benar, memang hampir pasti bukan karena kemampuan saya pribadi. Saya sadar bahwa apa yang saya dapat juga banyak peran dari orang-orang yang dekat dengan saya. Baik lagi ke Oklahoma. Jadi mutuskannya itu jurusannya di sana atau? Enggak, memang saya dari awal udah pengen masuk ekonomi. Langsung ekonomis. Di sana baru saya pilih ekonominya ekonomi planning, perencanaan ya. Waktu itu ngambil minornya planning di sekolah arsitektur. Di sana ada planning soalnya. Jadi saya sekolahnya arsitektur. Ya, majornya economics, minornya public policy planning. Mantap. Itu 2 tahun, setahun? Ya kalau master 2 tahun. Ya, tapi saya setahun kan udah loncat ke PhD. Saya nggak nerusin. Yang PhD itu beasiswa di sana, ngambil dia sekolah di sana sendiri atau? Sama. Saya sistemnya sama juga Mas 2. Saya hanya asistensif kerja jadi TA di RE. Memang waktu cuma dia kasih waktu 5 tahun ya. 5 tahun. Nyatanya saya nggak selesai 5 tahun. Ya saya harus bekerja juga akhirnya di luar. Waktu ada namanya internship. Jadi visa yang bisa dimanfaatkan oleh student asing untuk dipakai bekerja. Ya saya harusnya dapatkan setelah lulus, tapi saya belum lulus. Oh mantap. Ya, saya minta dispensasi. Kalau saya kan kalau tidak kerja dapat uang dari mana? Beasiswa tidak ada, negara juga mungkin nggak peduli sama saya. Ya, jadi saya pikir saya harus bekerja dan memanfaatkan internshipnya 2 tahun untuk menyelesaikan disertasi saya. Wah segala macam lah pekerjaan, tapi saya waktu itu kerja di toko komputer ya. Punya tuan. Pertama kali kerja di toko komputer di sana. Pertama kali kerja mah dari tiap tahun juga tiap enggak tahun. yang di luar dari akademisi dari riset itu? Enggak, dari tahun pertama juga saya mah macam-macam kerjaannya. Mau jadi asisten di apartemen kampus. Asisten apartemen kampus. Di summer itu saya kerja di asisten kampus. Pernah nungguin rumah orang yang lagi liburan. Pernah jadi ya you name it lah. Apa sih yang belum pernah saya kerjain? Masak, cuci piring, ngecat jalan. Nah, berarti benar-benar semuanya kita merasakan ya. Mungkin orang kita nggak kebayang kali. Yang nggak kebayang apa? Yang kebayang ini yang ya misalkan ini berarti nggak bersihin WC. Oke. Ya kerjaan saya memang ya, saya pernah ngambil
kerjaan summer selama hampir 2 bulan ya bersih. Nggak kebayang lah saya juga. Mungkin anak-anak sekarang mana mau bersihin WC gosok-gosok. Itu pelajaran ya, jadi jangan hanya sekedar belajar aja, kita harus mengasah pengalaman di tempat yang lain. Kan punya banyak teman orang-orang asli Amerika, bagaimana the way of life mereka. Bayangkan saya udah kuliah S3, S2, mereka anak-anak baru keluar SMA, bahkan masih SMA itu dari uang sendiri. Jadi bagaimana hidup itu keras, mereka lebih tahu dibandingkan anak-anak sekarang. Apalagi di kita ya. Kalau di sana ya lewat 17 tahun, memang di orang tua ngasih dia sekolah, tapi untuk hidup sendiri ya harus cari uang sendiri. Jadi saya kira juga dengan demikian saya banyak berinteraksi dengan tadi ya, dengan pola berpikir orang, bagaimana produktif, bagaimana efektif, bagaimana tidak terlalu bergantung pada orang lain, bagaimana bisa memberi pada orang lain. Saya kira itu hal-hal yang baik. Jadi saya tidak hanya belajar di depan buku, pustakaan, tidak. Saya harus hidup. Apalagi tahun kedua, tahun ketiga saya punya keluarga kan. Ya harus bukan cuma membiayai kehidupan kuliah saya, tapi juga membiayai. Itu S3 keluarga. Ya berarti ya? Iya. S3 ya. Nah, Pak Kodrat berarti udah lulus S3, baik lagi ke kampus berarti udah? Atau kerja lagi di... Waktu itu saya sempat memutuskan nggak pulang, hampir. Karena kan saya nggak pakai uang siapapun. Saya hampir diaspora berarti ya? Hampir diaspora, nggak ada. Dari kampus zamannya waktu itu krisis moneter lah. Saya juga, berapa? Saya berangkat 97. Oke. Pulang 2004. Itu tahun 2001 tuh pada saat ya menghantam ya. 98, 99 kan itu krisis moneter terasa. Ya hampir dipastikan tidak ada yang bisa menolong secara finansial. Karena di Indonesia juga sedang krisis. Jadi waktu itu sempat tidak mau pulang. Saya pikir saya nggak punya hutang dengan siapapun. Betul. Secara materi, secara uang. Nggak ada ikadin lah. Nggak ada apa saya. Tadinya mau ke San Jose, saya udah dapat pekerjaan lah jadi dosen muda gitu ya. Oh udah diterima tuh. Oh mantap. Tapi ya saya dapat telepon dari orang kampus waktu itu. Bagaimanapun, walaupun tidak ada uang negara atau tidak ada uang lembaga manapun yang merasa dihutangkan, tapi ingat katanya bahwa status Pak Kodrat kan waktu berangkat itu baru selesai prajab kalau nggak salah. Jadi saya udah ada CPNS-nya udah dapat. Makanya waktu itu dikatakan, saya ingat, kenapa sih harus pergi cepat-cepat? Orang masih CPNS aja ada mau pergi. Orang-orang kan nunggu sampai tahunan baru berangkat. Saya bilang, kalau saya nunggu lama, saya belum tentu dapat. Ini kesempatan saya dan saya mampu. Saya punya uang untuk 1 semester, 2 semester pertama, dan saya yakin saya akan selesai. Jadi memang agak lebih tough dibandingkan kalau mungkin cerita-cerita orang kuliah di luar, dapat beasiswa, kuliah, belajar, selesai, pulang. Saya enggak. Sambil ngopi lah Pak Kodrat sambil. Iya. Jadi passion dosen tuh udah ini ya, konsisten ya. Di sana pun berharap dosen juga gitu ya. Konsisten. Saya ya tadi peneliti yang memang salah satunya bisa dilalui melalui jalannya melalui dosen. Pak Kodrat Pak Kodrat udah dosen ya dari awal tuh ya. Dulu mungkin dosen dulu sama sekarang beda ya. Kalau sekarang kan orang dosen baru aja udah lumayan penghasilannya gitu ya. Kalau dulu gimana sih kalau pengen CPNS atau apa, SKS-nya berapa biar share? Aduh, zaman itu jangan dikatakanlah CPNS, gajinya memang sangat minim. Makanya saya beruntung itu tidak murni amat tidak pengen jadi dosen ya, tapi jadi peneliti. Ya. Dengan peneliti kan dapat kita banyak dana-dana penelitian, baik yang sifatnya hibah dari Dikti atau sifatnya kerjasama. Dari penelitian juga kita bisa kenal banyak orang di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah. Dengan penelitian juga kita punya jaringan yang kuat tentang bagaimana warna akademis, warna ilmiah mewarnai kebijakan-kebijakan baik itu di pemerintah pusat maupun daerah. Dari situ juga ada tambahan rezeki, ya, yang bisa dibilang saya sih cukup, apalagi kalau dosen sekarang ya. Zaman saya waktu itu aja sangat lebih dari cukup, alhamdulillah.
nggak bisa kita bohongi. Sekaligus juga dengan demikian kan kita keluar dari ranah ikatan pekerjaan, ya jadi konsultan. Kalau konsultan kan peneliti sendiri gitu ya, kontrak sendiri dengan pihak bohir. Kalau peneliti di kampus ya dengan pihak lembaga. Jadi saya kira itulah yang banyak mewarnai, dan ujung-ujungnya yang di awal tadi Om Elvi katakan, menambah teman, menambah relasi, menambah jaringan, dan itu saya rasakan manfaatnya alhamdulillah sampai sekarang. Pak Kodat, berikanlah pelajaran buat saya gitu. Apa sih nilai-nilai kebaikan yang diberikan ibu? Karena tadi Pak Kodat berbicara banyak nasihat dari ibu ya gitu. Boleh share nggak? Oh iya, apalagi kemarin kan hari ibu ya. Iya. Jadi saya sih percaya dengan apa yang disebutkan oleh hadis Rasulullah tentang keutamaan ibu. Ya. Ibu baru bapak. Bukan berarti meskipun Pak Kodat seorang bapak loh. Seorang bapak ya, tapi saya tidak menafikan bahwa apalagi seorang anak laki-laki. Surga anak laki-laki, neraka anak laki-laki, sukses anak laki-laki tergantung dari orang tua. Ibu. Itu udah pasti lah. Maka saya katakan bahwa nilai-nilai kebaikan yang didapat dari orang tua bukan berarti kebanyakan dari ibu, tidak ya, sama aja. Tapi dari sisi way of life saya sampai sekarang menjadi begini, itu karena memang peran ibu, ya, karena ya peran untuk selalu belajar, ya, selalu membaca, jangan belajar terpaksa, belajar apa ya jadi kesenangan gitu. Itu ibu yang saya pahami. Kalau dari bapak mungkin tadi bapak apa Pak dulu? Bapak saya pengusaha kecil Pak. Kecil Pak, pengusaha angkutan. Oh, juragan angkot. Angkot berapa? Angkotan berapa? 01. Oh, 01 punya, 02 punya. Ya ada angkutan anak sekolah waktu itu. Tapi yang saya pastikan bahwa bapak saya orangnya tadi yang senang berorganisasi. Sampai akhir hidupnya pun aktif di organisasi. Maka saya sangat bingung gitu ya. Ini apa yang diperoleh dari bapak? Ternyata itu gennya ya. Rupanya itu gennya nurut ke saya. Saya senang aja gitu bagaimana aktif. Pokoknya di dalam situasi apapun saya harus ada di dalam kegiatan tersebut. Jadi bahkan mungkin saking karena dari organisasi, dari orang tua, khususnya bapak, nilai kebaikan yang saya terima itu adalah bagaimana bisa memberi kepada orang gitu ya. Bagaimana kita kan pada lingkungan, kita nggak hanya untuk kita sendiri atau keluarga, tapi bagaimana dirasakan manfaat. Tidak mendoktrin tapi mencontohkan bapak itu. Saya kira itu doktrin malah. Doktrin. Karena bapak saya begitu memang. Ya, saya masih ingat saya punya banyak kakak asuh di rumah. Ada kali 6 ya, sampai ibu saya kesel, ini bapak mau bawa orang terus ke rumah nambahin untuk belanja beras dan karena bapak saya orang nemu. Maksudnya nemu orang atau dia kerja jadi sopir? Enggak, perempuan juga banyak. Orang saya masih ingat kok, bapak saya pulang kerja bawa anak cewek, ini nemu anak cewek di terminal karena diturunin bus harusnya mau ke Lampung tapi nggak nyampe, ya, dibawa ke rumah dan akhirnya nggak jadi ke Lampung, malah disekolahin ya, sekolah. Terus ada yang kemudian satu lagi disuruh kerja ya, dicariin kerjaan sama sih ini turut PT Tulus Rejo. Saya ingat di sana ada temen ibu katanya kalau kamu lulusan SMA kerja. Wah banyak lah ya, jadi saya bilang ini, makanya ibu saya bilang, ibu bapak ini hobi bawain orang entah dari mana, nemu orang aja yang kesusahan aja dibawa ke rumah. Tapi nggak apa-apa, saya seneng karena artinya memang kita harus seperti itu ya, punya empati gitu ya, punya kepedulian gitu. Dan itu bisa diperoleh ya memang melalui ya kemampuan kita membangun dalam sebuah organisasi. Kayak sih itu nilai kebaikan yang saya mungkin sampai sekarang juga saya berpikir saya belum mampu tuh seperti itu. Saya nggak mungkin tiba-tiba di jalan ketemu orang. Apalagi zaman sekarang Pak Kodat. Nggak percaya kan kita lagi nangis misalkan kita nggak mungkin. Kalau bapak saya waktu itu bahkan ada ya saya nggak usah sebutkan lah, ada seorang
pejabat sebetulnya di Jakarta ini, diusir dari oleh orang tuanya karena masalah pindah agama ya. Tapi karena kita kenal di rumah ya. Sampai kuliahnya sampai kuliahnya sampai di Berkeley kok, di California. Luar biasa Bapak. Jadi memang nilai kebaikan orang tua itu Ibu dan Bapak ya, adalah beberapa hal yang saya coba tanamkan juga di saya, untuk juga saya coba teruskan ke anak-anak. Tapi saya kira cukup kompleks lagi. Pak Kodrat, kalau pengaruh dari seorang teman dari SD sampai kuliah, bagaimana untuk membentuk karakter Pak Kodrat? Akhirnya sama. Teman-teman saya itu walaupun teman main, pasti nggak mungkin kan yang lurus aja, pasti ada yang gitu. Ya namanya orang pastilah mengalami badung. Saya sejak SMP udah badung, udah ngerokok. Bahkan nenek saya kecewa itu pada saat saya SMP. Jadi waktu saat SD dia berharap ada salah satu lah minimal katanya cucunya yang menjadi calon ulama, calon ustaz. Saking saya rajinnya madrasah, saya jago ngaji waktu itu. Pokoknya ada ideal ya. Tapi SMP saya lagi dipergokin, lagi merokok di gardu Hansip. Dia bilang ke ibu saya. Jadi sejak SMP ya, nggak berhenti ya? Nggak pernah berhenti. Di luar pun tetap nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Jadi rokok mahal pun dibeli gitu. Ya, waktu di Amerika pun ya tetap aja ngerokok. Memang itu kejelekan saya. My bad lah, my bad. Tapi intinya waktu itu saya ingat nenek saya aja kayaknya nggak jadi nih, nenek punya. Itu dampak turunan dari negatif pergaulan itu, ya, teman. Tapi kan nggak sampai negatif, nggak banyak berarti. Loh kan tadi dibilang kita masalah negatif itu selalu ada. Namanya anak kecil, anak muda itu pengen mencoba hal-hal yang justru nggak boleh. Biasa aja gitu ya. Saya kira kita jadi anak muda tuh kalau dilarang? Iya justru penasaran. Dulu dilarang tuh, ada yang dilarang-larang. Iya kan, kalau lu ngerokok tapi lihat bapak ngerokok, kan nggak mungkin kita. Contohnya iya, jadi orang tua tuh berikan contoh. Jadi saya pikir kalau saya merokok sampai sekarang ya memang lingkungan saya dulu seperti itu. Jadi emang lingkungan itu menentukan, ya, teman itu menentukan. Tapi saya senang memang ada pertemanan, apalagi zaman SMA gitu ya. Walaupun saya tidak punya banyak teman dari teman SMA, temennya di luar SMA 1 ya kebanyakan. Saya aktif juga waktu itu 2 meteran kalau nggak salah. Itu zamannya Orari. Oh ini, HP. Meteran, ya. Itu saya aktif. Wah, kayaknya nggak amatir ya. Banyak sekali kegiatan. SMA tuh ya? SMA tuh. Kegiatan baksos. Kalau lebaran orang tahun baruan atau lebaran orang di rumah, saya keliling itu ikut satgas mengamankan segala macam. Pokoknya intinya saya senang kegiatan yang melibatkan interaksi. Nah teman-teman, kalau teman-teman ingin tahu aktivitas hobinya Pak Kodrat, juga salah satunya adalah hobi di bidang musik ini. Saya ingin tahu itu mulai kapan tuh musik itu ada di daerah? Sejak SMP saya udah senang SMP berarti ya? Musik ya. Cuman awal dari guru kesenian dulu atau sendiri? Sendiri aja. Sendiri. Kan zaman itu zaman radio, dengar kaset, oh ini lagu enak. Oke. Bapak saya bisa jago main suling ya. Nah, tapi saya pikir suling kan nggak keren gitu kan. Saya ingin main, belajar, coba main gitar. SMA saya ingat itu pinjam gitar temen. Lalu karena nggak pernah belajar, bikin ribut, bapak saya Jadi dari SMP belum punya gitar? Belum. Belajarnya minjem dari temen? Baru SMA saya merasakan bisa punya gitar. Itu pun juga nabung ya. Nabung ya teman-teman ya, nabung. Bukan minta ya? Ya nggak dibeliin. Nggak dibeliin, nggak boleh. Itu kan ceritanya, bapak saya ngancurin gitar teman saya karena aduh udah ganti, bukannya punya malah ganti punya orang. Jadi SMA ya memang mulai senang main, ya senang musik. Oke. Saya ingat loh, mungkin teman-teman saya di SMA kelas 2 bio 3 ya. Pasti ingat, kita pernah jadi juara dangdut loh antar kelas. Pak Kodrat jadi gitarisnya? Jadi gitaris dan gendang. Jadi ya senang musik. Kuliah ya berlanjut. Kuliah itu saya masih ingat dapat gitar
turunan dari senior saya Kang Aat yang sekarang. Dari teman ya berarti ya? Senior saya pernah senior jauh ya, dia 87 saya 89 apa 85. Jauh banget ya? Ya karena aktif aktivis di Puna, di kampus. Sekarang komisaris di Jasa Raharja kalau nggak salah. Saya ingat tuh dapat kita dari dia. Dikasih tuh? Dikasih. Karena udah lulus, ya kan 3 tahun di atas saya. Jadi memang ya di kuliah juga mungkin teman-teman saya di punya band ya berarti? Dulu kita punya event yang sampai sekarang mungkin diteruskan oleh mahasiswa-mahasiswa sekarang. Udah hampir berapa tahun ya, berarti lebih dari 25 tahun. Namanya Gong SP. Itu saya pertama kali tuh dengan teman-teman. Berarti pertama kali bikin acara itu? Acara event. Dan yang pertama dan rutin jadinya? Iya, rutin. Yang pertama ya kita sendiri yang main. Jadi saya ingat banget di kampus ya kita aja yang main. Ya. Sempet juga di aula atau di jalan? Di jalan tuh di parkiran selatan. Di parkiran. Zaman itulah. Zaman Urdu itu. Lalu ke Amerika pun musik itu diperkuatnya. Terus. Ilmunya kan lebih parah itu. Hobi banget. Sana lebih kan kiblatnya di sono gitu. Iya, lebih parah. Waktu di Amerika tuh. Parah gimana? Ya karena nggak punya hiburan lain, kerjaannya ya ngeband. Jadi kalau waktu itu ada sempat nonton konser tertentu yang di enggak, boro-boro. Kita yang ngeband, kita yang manggung. Kita manggung di acara kota, ya. Kita manggung di acara kampus, kita manggung di acara Pernias. Ada sekarang waktu Profesor Budi sekarang rektor ITK ya, Institut Teknologi Kalimantan. Itu dia gitarisnya, spesialis plus. Jadi ya memang. Jadi bukan nonton, kita yang konser. Kita ditonton. Berarti di Amerika konser ya, bukannya nonton. Ada Oklahoma. Karena kan teman-teman kau di luar negeri kan ada karena fansnya di mana dia ingin lihat nonton. Jadi nggak pernah nonton band di sana, nggak pernah? Enggak, kita yang main band. Kita yang manggung nih. Pokoknya diminta oleh kota, oleh state ya, pergi, oke sih, layanin. Pokoknya setelah Kalibus menyenangkan hati juga menghibur. Kenapa saya bertanya itu Pak Kodet? Karena ada mitos yang berbicara bahwa orang-orang yang hobi musik atau jatuh ke dunia musik pada saat itu pasti akan terganggu dengan pendidikannya di sekolahnya. Sampai sekarang memang masih ada pemikiran seperti itu. Malah ada pemikiran bahwa orang yang suka ngeband tuh susah diatur katanya. Dan itu mungkin emang benar sih. Oh, sebagian besar benar. Sebagian besar benar ya. Tapi bukan berarti orang ya tidak baik ya. Itu kan masalah hobi itu bagian dari stress management. Bagi saya ya, terus sejak kecil mungkin ya bagian dari stress management. Tidaknya membuat kita bisa lebih enjoy, bisa membuat kita lebih relaxing mencoba hal-hal sesuatu yang tidak terlalu serius di luar yang. Jadi tidak mengganggu aktivitas yang itu ya gitu. Kuliah normal aja. Kuliah normal aja. Saya jujur aja waktu kuliah juga sempat jadi gitaris cabutan ya di beberapa di satu kafe. Saya nggak usah sebutin lah itu zaman dulu. Ya kan lumayan. Di Bandung tuh. Di Bandung. Lumayan buat tambahan. Berarti banyak ke uangnya dari berbagai macam saya peneliti ya. Ya memang saya satu lagi yang juga memang udah jadi ajaran orang tua. Saya udah terbiasa mandiri sih. Jadi ya kalau bisa nggak minta uang dari orang tua ya nggak usah. Cari aja. Kalau nggak dapet ya baru kita minta. Itu memang last of resortnya kan. Kalau BI kan the last bank resort, kalau ini orang tua adalah bank terakhir. Tapi pas saat di kuliah itu ada temen yang hobi musik itu emang kayak DO, ada yang. Ya di kuliah sering itu mah bukan sering ya. Emang. Umum itu. Oh jadi stereotip itu emang wajar aja ada gitu. Ya karena memang teman-teman yang memilih dunia musik ya tadi ya dia punya tujuan yang berbeda mungkin dengan kita, dengan saya. Kalau mereka berpikir bahwa musik adalah dunia saya sehingga ya either dia DO atau dia cancel kuliah, menekuni musik pada saat yang supaya nggak terlambat mungkin. Padahal bisa ya dua-duanya dilakukan. Sebetulnya bisa. Gitu ya, sebetulnya bisa. Yang tergantung prioritas. Kalau saya kan memang tidak ingin jadi pemusik. Ya saya hanya memang senang musik. Jadi kalau ada bilang Anda musisi, kayaknya bukan. Anda senang musik. Oh iya senang. Anda bisa main musik. Hampir semua saya bisa. Padahal musisi, itu sebutnya musisi itu gitu. Oke. Ya tapi itu hobi yang memang bagian dari stress management. Semua orang seharusnya punya hobi yang ditekuni, yang dimiliki untuk bisa mengimbangi
stress of life. Jadi bukan musik aja ya, sebenarnya hobi apapun kalau dia bisa mengimbangi bagus gitu Iya, ya. Tapi kalau menjadikan prioritas bisa mengganggu yang betul. prioritas utama ya, pekerjaan Betul. utama ya gitu. Jadi memang harus ditentukan prioritasnya apa dulu. Oke. Menariknya, tiba-tiba ketika berkarir ingin dosen, tiba-tiba Pak Kodrat masuk ke dunia yang bagi orang dosen menganggap di luar itu gitu. Masuk ke KPPU gitu. 3 tahun terakhir ya Pak. Sebetulnya enggak juga ya. Enggak juga. Saya tahun 2006 pada saat saya di Bandung menjadi sekretaris lembaga penelitian ya, CEDS LP3E itu CEDS yang di bawah fakultas, di bawah jurusan. Iya. Saya sudah banyak berkecimpung di dunia pengambilan kebijakan. Itu di BKF ya, zamannya Pak gitu. Di Bappenas pada saat Jadi 2006 tuh udah mulai ini ya. Saya udah banyak di Jakarta dan udah banyak berkecimpung dengan dunia pengambil kebijakan. Saya pernah juga jadi wakil direktur di lembaga kantornya Prof. Romli ya. Prof. Romli ya. Ahli tata negara ya. Ahli hukum pidana. Pidana Prof. Romli ya. Ya dari situlah sebetulnya saya pikir kiprah kita dalam kebijakan, termasuk di KPPU ya. Saya juga cukup lama, 3 tahun, 2008-2000 itu ya jadi konsultan KPPU. Oh, jadi sebelumnya udah jadi konsultan KPPU. Jadi kita banyak terlibat lah di berbagai macam pengambilan kebijakan melalui warna-warna akademis dan ilmiah dalam pengambilan keputusan. Saya kira itu. Dan akhirnya masuk. Ya pada saat ke KPPU juga lucu juga ya. Terus saya ingat saya lagi sama apa yang memotivasi Pak Kodrat untuk memutuskan waktu itu lucu itu. Saya waktu itu lagi di Brunei dengan Pak Ridwan Kamil, wali kota Bandung. Masih wali kota ya? Tiba-tiba ditelepon oleh Pak Nawir mengingatkan, ayo Mas Kodrat daftar, ini ada pembukaan komisioner baru KPPU. Oh, oke Mas, tapi saya lagi di Brunei. Diperpanjang kok, pulang ke Indonesia daftar. Jadi saya terlambat tuh daftarnya. Motivasi saya apa waktu itu? Ya tadi ya, saya pikir saya udah lama nih berkecimpung di dunia penelitian, dunia konsultasi, memberikan masukan lewat riset-riset, lewat policy paper kepada para pengambil kebijakan. Kapan saya jadi pengambil kebijakan sendiri? Ya, saya kira itu pemikiran yang sangat simpel. Ya. Jadi saya sudah cukup banyak pengalaman memberikan landasan pengambilan kebijakan. Dipakai atau tidak saya terserah. Yang penting kita udah memberikan lewat cara ini ya. Tapi kapan saya menjadi pengambil kebijakan? Saya kira itu yang menjadikan. Dan memang kembali tadi relasi teman, kalau nggak diingetin sama Pak Nawir saya juga nggak katakan. Iya ya, itu poinnya garis itunya. Pak Nawir itu kan bekas sekjen, bekas komisi, sebenarnya belum nggak ada keinginan ya. KPPU itu nggak terlalu ini ya gitu. Oke. Saya lagi menikmati tinggal di Bandung. Sekarang dari dosen. Oh ya teman-teman, sebelum lebih jauh lagi ingin tahu KPPU itu apa sih? Oh iya. Biar kita tahu. KPPU takutnya nanti tentang ini Komisi Pemilihan Umum lagi gitu. KPPU itu kepanjangan dari singkatan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ya. Berdiri tahun 2000. Itu adalah lembaga pertama di era formasi. Lembaga pertama ya? Lembaga pertama. Lembaga negara bantu pertama. Lembaga negara bantu pertama. Jadi belum ada KPK, belum ada KPU, masih belum ada. Yang pertama ya KPPU. Tugasnya apa? Tugasnya mengawasi persaingan usaha agar sehat, agar tidak ada monopoli. Zaman waktu Orba itu banyak konglomerasi. Ya. Satu keluarga, satu orang, satu kelompok itu bisa punya usaha menggurita di hampir segala bidang, sehingga menutup kesempatan bagi pihak-pihak lain untuk ikut di dalamnya. KPPU ini adalah amanat reformasi yang mengusung bagaimana ada kesempatan yang sama, keadilan yang sama untuk semua masyarakat Indonesia. Awal reformasi udah begitu ya, udah punya semangatnya begitu. Semangatnya udah ini ya. Jadi KPPU ini itu dari zaman presiden apa berarti ya, Pak Habibie udah maju ide itu ya. Luar biasa Pak Habibie. Nah, walaupun memang tidak langsung ya.
tidak sebeken KPK mungkin Iya, ya. iya. Orang mungkin tidak umum karena memang objeknya ya pelaku usaha dan pelaku usaha besar ya. Kalau pelaku usaha kecil bahkan beberapa kita kecualikan ya, UMKM, koperasi yang sifatnya memang membutuhkan kerjasama, kolaborasi, koordinasi antar mereka itu kita kecualikan. Tapi kalau yang besar-besar praktek itu kita sebut persekongkolan. Oh, namanya persengkongkolan. itu yang kita awasi. KPPU juga bukan hanya mengawasi dalam kacamata kayak apa watchdog gitu. Ya, Kita juga adalah lembaga semi hukum. Kita bisa menginvestigasi, kita bisa meneliti, kita bisa menuntut, dan kita bisa menghukum. Komplit. Jadi udah jadi eksekutif, yudikatif juga Iya. berarti. Jadi kita badan semi lagi, semi yudikatif. Nah itu menarik tuh, belum berarti di lembaga tuh baru kita aja yang kayak gitu ya? Enggak, semua negara dimanapun KPPU-nya biasanya. Maksudnya lembaga negara di Indonesia itu yang Oh iya, yudikatif, mungkin hanya kami eksekutif itu, gitu ya? Mungkin hanya di Indonesia hanya KPPU yang punya fungsi lead biktut, lead penyidikan, bahkan sampai ke penuntutan, bahkan komplit sampai menghukum. Jadi sekarang dulu dosen, sekarang udah jadi plus hakim juga dong? Iya, jadi pengadil ya, bukan hakim, Pengadil. Adil. Jadi nah, apa ya bedanya, jadi orang yang dari dosen terus masuk ke orang pengambil kebijakan, berarti banyak belajar lagi dong ya Pak Kodat ya? Ya mungkin belajarnya nggak banyak sih, karena kan sudah terbiasa, dengan dunia pengambil kebijakan. Oke. Walaupun yang agak berbeda mungkin tadi ya masalah kadi, saya nggak nyangka juga di KPPU saya menjadi kadi. Karena untuk bisa adil kita juga harus bisa adil terhadap diri sendiri dan keluarga. Ya, saya paham waktu saya banyak untuk kerjaan ya dengan anak-anak di rumah, dengan keluarga kurang sekali porsinya. Dan saya harus adil mengadili sebuah perkara persaing usaha. Ya agak menantang. Setelah diberikan amanah jadi ketua komisi Pak Kodat, apa visinya atau sekilas untuk harapannya dengan targetnya Pak Kodat apa? Saya kan ngomong amanah nih ya. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Jangan hianati Tuhanmu, jangan hianati Rasulmu, jangan hianati amanahmu padahal kamu tahu. Itu berat tuh ya. Jadi ini kan amanah itu kan kata kerja sebetulnya, atau ada kata sifat juga, amanah, amin ya. Oh saya dibaca amin. Jadi amanah itu dipercaya atau terpercaya. Di sisi lain kata benda adjektif bahwa amanah itu kepercayaan. Ya kita harus jalankan kepercayaan yang diberikan ya. Dan jangan dihianati ya. Di Al-Anfal 28-nya bahkan lebih parah katanya. Yang biasanya membuat kita hianat terhadap amanah itu adalah keluarga dan anak-anak. Anak-anakku dan istrimu adalah. Jadi ini berat bagi saya ya, karena tadi sudah banyak mengorbankan keluarga untuk karir dengan cara tadi ya, interaksi yang sangat terbatas lah dibandingkan dengan mungkin keluarga-keluarga lain yang tiap hari ketemu. Kalau saya kan banyak kan Jakarta, balik ke Jakarta. Sekarang mungkin amanahnya lebih berat, dan yakin dari hati yang paling dalam saya juga merasakan, wah saya akan tambah susah dengan anak-anak dan keluarga. Tapi intinya dari Al-Anfal itu saya tahu bahwa amanah itu sangat luhur, ya, sangat tinggi derajatnya, bahkan disamakan dengan bagaimana kita mengimani terhadap Tuhan dan Rasulnya. Disamakan tuh. Bayangkan aja, jangan hianati Tuhanmu, jangan Rasulmu, dan jangan hianati amanahmu. Padahal itu berarti sesuatu yang berat. Nah ini yang mungkin bukan saya yakin ya, tapi saya minta didoakan juga oleh Om Elva bahwa untuk menjalankan ke depannya tugas ini sebetulnya bagian dari amanah yang saya harus tidak hianati. Pesan untuk generasi muda, anak milenial sekarang, untuk biar karirnya atau mencapai tujuannya, goalnya, impiannya tercapai, ada pesan? Ini menarik nih. Kesatu ya,
eh, akademik record kalian bukan segalanya. Ya. Yang menentukan nanti karir kalian ke depan sebetulnya tadi ya, ketetapan hati sebetulnya. Dan itu kalau bisa as early as you can lah. Ya, jadi jangan terlambat. Nanti setelah habis kuliah baru bingung siapa yang jadi apa. Enggak, sebisa mungkin sejak SMA atau pada saat lepas SMA pastikan gitu ya. Tapi juga satu hal lagi yang tidak kalah penting selain memang sudah harus ada ketetapan hati, kedua selalulah berinteraksi, aktiflah di organisasi, itulah kata kunci karir Anda ke depan. Makin banyak kita memiliki hubungan baik dengan banyak orang, dan itu biasanya diolah dalam organisasi ya, maka kita bisa belajar banyak tentang cara memimpin, cara leadership, cara memanage, cara berinteraksi, cara memahami pemikiran perasaan orang. Itu bekal yang tidak kita dapatkan langsung di bangku sekolah atau kuliah ya. Itu sekolah hidup, itu sekolah kehidupan ya. Jadi kalau Anda anak milenial mager, senangnya mager, ya saya nggak bisa komen. Mager. Apa malas gerak? Ya. Saya nggak bisa komen karena bagi saya itu bukan hidup saya. Jadi nggak bisa mendewakan internet ya? Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya. Kalaupun memang internet menjadi salah satu wacana atau media, ya boleh. Salah satu aja ya? Media dengan banyak individu lain dalam organisasi. Ya. Jadi bukan sebuah objek, tapi sebuah media wahana untuk mencari objek. Jadi kalau misalkan saya berorganisasi melalui chat ya silahkan. Artinya kan dia tetap berorganisasi ya. Gitu. Itu kata kunci yang penting buat teman-teman yang milenial. Kalau mager di rumah, udah saya nggak komen deh. Bukan bilang bahwa mager itu Anda nggak berhasil, bukan. Tapi dengan mager, then you will have more problem and trouble to get what you want in the future. Jadi be active, do something bukan hanya untuk kalian sendiri ya, buat teman-teman, tapi juga buat orang lain gitu. Sosial ya berarti ya. Betul, manfaatkan waktu Anda, energi Anda ya, untuk mungkin apa yang Anda ingin, tapi juga yang bisa diberikan pada orang banyak. Itu kata kuncinya. Terakhir Pak Kodrat, pesan buat atau impian buat anak-anak Pak Kodrat. Waduh, anak-anak kan punya duda sendiri ya. Kalau kata orang, apakah anakmu adalah prototipmu? Betul. Saya bilang enggak, karena kan ada ibunya. Ya. Dan akan banyak gen-gen yang juga bercampur aduk dari nenek moyang kita, plus lingkungan. Ya. Jadi saya sih selalu menekankan pada anak saya, jangan pernah berpikir ada beban bahwa kalian harus seperti orang tua. Jadilah diri sendiri ya, di dunia apapun ya, di dalam karir apapun, jangan terpaku pada karir yang orang tua telah ambil. Kedua ya, dari pengalaman saya katakan sama dengan tadi pesannya ya, be active. Saya punya anak si bungsu itu mageran orang, karena well you have to stop this kind of behavior, karena pada saat kuliah ya nggak bisa mager, karena kita hidup dengan orang lain. Jadi harapan saya sih ke anak-anak, karena tadi yang saya pahami, semua orang punya jalan hidup dan tujuan hidupnya sendiri. Saya tugasnya seorang bapak, tugasnya lebih berat di ibu sebetulnya. Bagi saya hanya bagaimana memenuhi tugas saya, sama mungkin seperti orang tua di dunia manapun ya, mengantarkan anak-anak menjadi manusia dewasa yang punya tanggung jawab lebih tinggi untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi kalau saya sih harusnya memang kita seperti di luar negeri, umur 17 tahun ya nyari sendiri harusnya. Kalau sekolah ya kita bayarin orang tuanya karena kita menghantarkan gitu. Tapi untuk hidupnya kalau bisa sih harusnya nggak tahu deh, kita ini anak sampai lulus S2 aja masih orang tua. Tapi ya habitnya beda. Habitnya beda ya. Mungkin merubah itu juga sulit lah. Betul. Tapi saya tetap dengan dasar tadi bahwa orang tua memang kewajibannya adalah mengantarkan anak-anaknya ke jenjang kedewasaan.
kapan anak-anak itu dewasa? Ya pada saat dia bisa menghidupi dirinya sendiri, pada saat dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia miliki, termasuk mungkin pacarnya, istrinya, dan nanti anak-anak mereka. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kodet atas waktunya, luar biasa sharing pengalamannya sangat berharga sekali. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Hal yang positif tolong dijadikan manfaat, yang negatif kayak merokok dan itu ya itu my bad lah, jangan dicontoh. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.